Halo Sobat Mitra, kembali lagi di podcast Mitra Industri. Vokasi hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat disiplin nih. Siapa ya kira-kira? Oke, perkenalkan Pak Munandar. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Munandar. Saya berasal dari guru SMK Mitra Industri 100, khususnya di divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri. Seperti itu, Nadia. Nah, di sini ada Pak Munandar nih. Pak Munandar ini terkenal banget sama guru yang paling disiplin. Jadi selama Pak Munandar mengajar di sini dari tahun 2014 ya, Pak. Pak Munandar ini belum pernah izin, teman-teman. Nah, boleh nih Pak, bagiin tipsnya gimana sih caranya biar bisa konsisten masuk terus. Oke, Nadia, Bapak, jadi sharing saja informasi. Dari tahun 2014 Bapak semenjak masuk di SMK Mitra Industri, Bapak dihitung sudah 10 tahun 6 bulan. Alhamdulillah selama 10 tahun 6 bulan itu Bapak zero ketidakhadiran. Artinya Bapak sudah 100% kehadiran. Tidak pernah terlambat, tidak pernah tidak masuk, apalagi Bapak alfa seperti itu. Karena dari Bapak yang pertama adalah komitmen. Dari awal masuk SMK Mitra, Bapak yakin Bapak bisa menjadi guru dan juga role model di sini seperti itu. Wah, iya nih, kebetulan saya juga pernah terlambat sekali dan karena waktu itu saya kena pelanggaran, saya benar-benar trauma kayak oke, apapun yang terjadi pokoknya saya nggak boleh telat. Sebenarnya terlambat itu hal yang normal, tapi kita membiasakan supaya tepat waktu. Tepat waktu dalam segala hal. Makan, kalau telat makan bisa asam lambung. Lalu telat tidur bisa bikin banyak penyakit. Makanya kita harus membiasakan disiplin waktu ya Pak. Betul. Oke, kalau di SMK Mitra Industri ini Bapak menjabat sebagai bidang Humas, hubungan masyarakat. Hubungan betul. masyarakat. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, humas itu kerjanya apa sih Pak? Oke, Nadia, jadi Bapak alhamdulillah di SMK Mitra Industri 100 dipercaya di divisi atau bagian hubungan masyarakat. Nah, jadi diibaratkan Nadia, humas itu seperti pintu yang ada di SMK Mitra Industri. Kenapa? Karena di bagian humas ini adalah sebagai penghubung. Selaku di SMK Mitra Industri 100 adalah SMK yang menjadi inspirasi atau menjadi hub bagi seluruh SMK yang ada di Indonesia. Nah, makanya di SMK Mitra Industri ini kita sering sekali tuh Nadia dikunjungi oleh tamu-tamu. Nah, Bapak di bagian humas biasanya mendapatkan surat permohonan tamu misalkan. Nah, nanti Bapak izin dulu kepada Ibu Kepala Sekolah, koordinasi dengan tim. Nah, nanti Bapak tentukan kapan kunjungan dari tamu-tamu tersebut. Nah, selain dari kunjungan tamu, Bapak juga di bagian humas Nadia, itu Bapak menjalin kerjasama dengan dunia industri. Nah, supaya apa SMK Mitra Industri ini kedepannya banyak relasi dan juga kerjasama seperti itu Nadia. Jadi kalau mau bertamu ke SMK Mitra Industri ini prosedurnya lumayan panjang ya Betul, Pak? Betul, harus ada surat dulu yang paling penting. Iya, jadi Bapak ngurus dari guru tamu juga Pak? Guru tamu juga sama di bagian Bapak, di bagian humas juga seperti itu. Betul. Oh iya Pak, menurut Bapak nih, gimana sih tipsnya biar kan Bapak ketemu sama orang-orang banyak nih ya Pak? Betul. Sama orang luar, orang perusahaan, betul. Orang luar negeri juga sering loh teman-teman. Kayak kita pernah kedatangan tamu dari Jepang, dari Jerman pernah Pak? Betul, bahkan Kaisar Jepang lah dia. Iya tuh. Pernah ke SMK Mitra Industri. Kaisar Jepang yang ngurus suratnya Pak Munandar teman-teman. Betul. Menurut Bapak nih, berkomunikasi sama orang baru tuh capek nggak sih Pak? Jadi gini Nadia, ini motivasi buat semuanya khususnya alumni SMK Mitra Industri dan juga siswa-siswi semuanya yang di luar sana juga, bahwa ketemu orang baru itu adalah sebuah rezeki Nadia. Kenapa? Karena kita akan punya relasi baru. Nah, di situ kita akan berlatih bagaimana public speaking, kita komunikasi yang baik, kita bagaimana melakukan persuasif, membujuk orang, negosiasi. Nah, di situ adalah ilmu nyata yang memang kita laksanakan. Sehingga kalau prinsipnya dari Bapak, kalau kita ketemu orang-orang baru, itu Bapak justru menjadi rezeki buat Bapak. Bahkan Bapak senang ketemu orang-orang baru, sehingga Bapak bisa bertukar informasi, bertukar pengalaman seperti itu, dan juga tentunya kita menjalin relasi yang lebih banyak lagi seperti itu Nadia. Wah, berarti buat Pak Munandar nih ketemu orang baru itu sebagai rezeki. Rezeki, betul. Buat teman-teman yang kalau misalnya kenalan sama orang baru suka
social battery-nya habis Pak. Ya karena misalnya kalau saya habis nyambut terus ada kerja kelompok di kelas tuh sorenya suka capek Pak, kayak aduh ngomong terus dari pagi. Oke, jadi ketemu orang baru itu adalah berkah. Berkah, betul, rezeki. Baik, menurut Bapak nih dari ribuan ribuan tamu yang pernah datang ke Mitra Industri, yang paling berkesan buat Bapak siapa Pak? Yang paling berkesan ya tentu saja Nadia itu dari Yang Mulia Kaisar Jepang seperti itu. Kenapa? Jadi ini adalah tamu yang sangat spesial. Ini menurut Bapak menjadi sejarah monumental bagi SMK Mitra Industri. Bahkan sebelum hari H kunjungan itu 3 bulan sebelumnya itu kita sudah persiapan Nadia. Dari mulai tracknya nanti Kaisar sampai transit di mana, pas beliau nanti kelilingnya bagaimana, bahkan dari pas pampres dari pemerintah pusat di Indonesia ini mengecek semua area-area sekolah agar memang pada saat hari H itu bisa dikunjungi. Nah pada saat hari H Bapak sangat deg-degan sekali tuh bertemu langsung orang nomor 1 di Jepang, seperti itu sih, itu yang pengalaman dari Bapak. Namun menurut Bapak bukan hanya Kaisar Jepang, semua tamu-tamu yang kunjungan ke SMK Mitra Industri itu semuanya adalah tamu itu kita ibarat seperti raja. Mereka semuanya adalah spesial buat SMK Mitra Industri. Makanya istilah kita di SMK Mitra Industri adalah caring is the best, atau kita harus melayani tamu dengan terbaik seperti itu. Kita anggap seperti raja. Seperti itu Nadia. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung, sekolahnya mau berkunjung ke Mitra Industri ini bisa ya Pak? Boleh, silakan, monggo. Iya, karena di Mitra Industri ini kalau ada kunjungan tamu kita ajak skultur ya Pak. Skultur spesial, pokoknya kita ajak skultur, kita sharing-sharing diskusi, bahkan kalau bawa siswanya OSIS nanti bisa diskusi nih dengan teman-teman OSIS di SMK Mitra Industri, seperti itu. Iya, jadi setiap tamu ya Pak nggak dipilih-pilih, pasti skultur. Pasti kita semuanya tamu spesial intinya. Skultur. Lalu kalau ada murid-muridnya juga biasanya kita kenalan, para OSIS nih sama muridnya kenalan, kayak kamu namanya siapa, kelas berapa, jurusan apa, begitu. Oke, jadi menurut Bapak gimana sih cara tips buat siswa-siswi SMK Mitra Industri dan mungkin teman-teman di luar sana cara mengembangkan public speaking Pak? Oke, baik. Jadi memang kalau pengalaman Bapak ya, Bapak sangat beruntung sekali di bagian humas ya. Karena di divisi humas ini memang membutuhkan namanya kalian public speaking seperti itu. Jadi cara mengembangkan public speaking apa? Kita bukan hanya teori seperti itu, tapi kita praktekkan langsung. Kita ketemu orang, bagaimana kita berdiskusi, kita terapkan 6S namanya, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Dan juga tentu saja kita caring tamunya Nadia dengan baik. Nah, dengan public speaking yang kita latih terus setiap saat, setiap waktu bertemu orang baru, nanti kita akan terus belajar dari mana kita kesalahan, kita menjadi yang terbaik seperti itu Nadia. Oke. Jadi kalau mau public speaking yang bagus itu harus punya 6S ya. Betul. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Semangat pastinya. Karena kalau semangat tapi nggak sopan, nah percuma. Seperti itu. Iya, jadi lagi-lagi di budaya Mitra Industri itu ada yang namanya 6S. 6S dan 5 nilai kebanggaan kita, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan peduli. Peduli dengan semua orang ya Pak, ya, dengan peduli. Semua tamu. Siap. Kita nggak boleh nih misalnya ada tamu terus kita lewat aja nggak nyapa tuh, wah jangan. Ya betul. Nah kira-kira gimana nih Pak caranya biar tetap semangat dalam bekerja? Oke, jadi Bapak sangat teringat kembali di awal Bapak masuk di SMK Mitra Industri. Kebetulan Bapak memang fresh graduate, lulus kuliah langsung di SMK Mitra Industri. Nah, yang pertama Bapak terapkan adalah komitmen. Bapak sudah diterima di SMK Mitra Industri, ya tentu saja Bapak ikutin tata tertib di SMK Mitra Industri. Nah, tata tertib itu Bapak selalu nikmatin prosesnya seperti itu. Kalau istilahnya di SMK Mitra Industri itu kita harus nikmati proses, bukan protes. Nah, dari Bapak sudah masuk awal, Bapak ikuti, Bapak nyaman malah. Kenapa? Nah, ini pun untuk Nadia dan juga teman-teman yang alumni dan juga para siswa SMK Mitra Industri dan teman-teman di luar sana yang pengen menerapkan komitmen kedisiplinan, salah satunya ya kita dibawa happy saja seperti itu. Kita dianggap bahwa kedisiplinan itu adalah makanan kita sehari-hari.
Nah, mudah-mudahan kita kedepannya bisa menjalani dengan enjoy, kita bisa nikmati seperti itu Nadia. Ya, kuncinya adalah enjoy, jangan dibawa pusing. Pusing, betul. Karena kalau semua dibawa pusing itu, aduh. Baik, apakah Bapak ada kata-kata untuk hari ini, Pak? Oke, kata-kata dari Bapak ini. Jadi di SMK Mitra Industri M100 kita punya 5 nilai, namanya jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan peduli. Dan juga 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Nah, khususnya untuk siswa SMK Mitra Industri dan juga alumni dan juga teman-teman di luar sana, 5 nilai 6S ini memang kita sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita terapkan di sekolah, tapi kita terapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Contohnya Bapak. Jadi Bapak pun ikuti aturan yang di SMK Mitra Industri M100, menjalankan 5 nilai 6S. Bapak bukan hanya terapkan di tempat kerja atau di sekolah, tapi di rumah pun Bapak sekarang susah namanya bangun kesiangan. Justru Bapak tanpa alarm pun setiap hari on time bangunnya. Keren, seperti Pak. itu Nadia. Iya. Karena kalau udah terbiasa disiplin, udah terbiasa rapih, kalau ngelihat sesuatu yang abnormal itu rasanya gelisah. Bisa, betul. Iya, jadi semenjak saya masuk Mitra Industri ini, saya baru sekolah sekitar 5 bulan ya, Pak. 5 bulan. 5 bulan. Itu saya kalau ketemu tetangga yang biasanya kayak, aduh saya malu mau nyapa Sekarang saya kalau naik motor, misi Bu, misi Pak. Iya. Pokoknya kebiasaan itu kebawa. Kebiasaan baik kebawa, kebiasaan rapih, bersih itu kebawa. Biasa dipaksa-paksa kayak abis praktek harus diberesin. Awalnya kan kesel ya. Kenapa sih harus diberesin, nanti juga dipakai lagi. Tapi itu tuh berguna teman-teman buat di kehidupan kita ke depannya. Karena bersih itu sebagian dari iman. Betul. Baik, mungkin sekian yang dapat kita bincang-bincang hari ini. Oke, terima kasih Nadia atas kesempatan Bapak untuk memberikan motivasi ya tadi dalam podcast seperti itu. Baik, terima kasih Pak Munandar. Siap, atas sama-sama. waktunya. Semangat selalu. Oke. Bye-bye. Bye-bye.